Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnatina yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman muttaqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita kali ini dan amal ibadah kita yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit yang ada pada diri kita, penyakit yang ada pada keluarga kita, dan semoga Allah mengampuni orang tua kita, kakek nenek kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah berikan mereka tempat terbaik di alam kubur. Semoga Allah masukkan mereka ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada kesempatan kali ini berkenaan dengan syarat ketujuh, yaitu as-tsaman maklum, ya. Jadi alat pembayarannya itu diketahui, ya. Ya, alat pembayaran diketahui. Cuma di sini para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, sebelum itu kita sudah membahas berkenaan dengan syarat ke-6, berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan itu juga harus diketahui dengan jelas. Karena kalau sesuatu itu nggak jelas, maka menjadi gharar. Jadi kalau kita beli sesuatu itu kan ada yang dijual, kemudian ada sesuatu yang digunakan untuk bayar jualan itu. Ya. Bisa jadi apa yang dijual adalah uang. Seperti transaksi valuta asing, yang dijual adalah uang, pembayarannya uang juga, ya. Bisa jadi uang itu dijual nanti diganti barang. Misalnya, ya para jamaah sekalian, ada orang mau bayar bulanan kuliah anaknya, dia hanya punya barang, ya, maka dia mengatakan, saya tukar uang kamu dengan barang saya ini, yang penting bisa saya gunakan uang itu untuk bayar kuliah anak saya. Ya. Jadi belum tentu barang yang dijual itu adalah, belum tentu alat pembayarannya adalah uang. Intinya adalah sesuatu yang digunakan untuk beli barang itu namanya alat pembayaran. Dan alat pembayaran zaman Nabi berbeda-beda. Misalnya zaman Nabi ada orang membeli kurma yang bagus, ya, misalnya 1 kilo dibayar dengan kurma yang tidak bagus 2 kilo misalnya. Itu barter, ya. Meskipun di situ nanti ada larangan karena apa? Kalau mau maka kurma yang jelek itu dijual dulu, dapat dinar atau dirham, kemudian digunakan untuk beli kurma yang bagus, gitu ya. Nah, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kalau melihat dari sisi ini kita harus paham bahwasanya harus jelas itu gimana maksudnya. Soalnya kan para jamaah sekalian ada yang berbeda-beda. Ada orang bayar pakai sekantong uang atau segepok uang. Saya bayar rumah kamu dengan segepok uang nih. Semua 100.000 misalnya. Tebalnya seberapa gitu ya. Ya. Ada yang 1 senti, ada yang 2 senti. Nah, itu kan sedikit sebenarnya. Cuma kalau orang nggak ngerti, banyak sekali gitu. Padahal harga rumahnya itu sebenarnya jauh lebih mahal daripada itu. Ya orang maaf nih, para jamaah sekalian, orang-orang yang jual tanah itu kalau lagi butuh uang, ya dia dikasih gepokan uang, sebenarnya nggak seberapa dibanding nilai tanahnya. Ya, yang penting pokoknya saya laku tanah saya, nggak di pokoknya ngeliat gepokan itu nggak boleh. Harus diketahui berapa jumlahnya. Ya, harus nggak boleh dengan gepokan uang, saya beli rumah kamu dengan segepok uang ini. Karena nilainya nggak jelas, kecuali ada lipatan dari bank itu
ya, yang nanti ada keterangannya 1 juta, 2 juta, 100 juta gitu. Itu beda itu dari kita meskipun nggak dihitung, ya artinya dipercaya gitu ya. Jadi alat pembayaran harus jelas. Kalau di kitab ini, Syekh Utsaimin rahimahullah, banyak modelnya, tapi prakteknya zaman sekarang itu jarang. Jadi kalau diterangkan juga khawatirnya tidak tidak bisa mengambil banyak faedah begitu ya. Karena yang beliau sebutkan di sini berkenaan dengan dinar dan dirham. Kalau sekarang kan dinar banyak, ada dinar Kuwait ya. Kemudian tapi itu bukan dinar seperti zaman Nabi. Ya. Dinar zaman Nabi itu kan 4/4, 4,25 gram, 22 karat misalnya emas itu ya. 4,25, 22 karat, enggak 24 karat. Nah, itu kalau dinarnya. Dirhamnya ada yang mengatakan 1/10 dari harganya itu 1/10 dari itu. Lebih murah 1/10, tapi sekarang jaraknya jauh sekali. Ya, kalau misalnya para jamaah sekalian. Misalnya kalau misalnya zaman dulu 1 dinar itu misalnya 1 juta, maka 1 dirham itu 100.000 gitu. Ini dilihat dari hadis Nabi SAW berkenaan dengan zakat. Apabila engkau punya 20 dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Kalau engkau punya 200 dirham, maka bisa 20 atau 2,5%-nya dari 200 dirham itu. Jadi bandingannya 20 dinar sama dengan 200 dirham itu, sebagian ulama mengatakan seperti itu bandingannya. Ya. Tapi ada lain mengatakan nggak seperti itu, lebih jauh lagi. Cuma nggak sejauh sekarang. Sekarang misalnya sekarang nisab emas katakan 85 gram emas murni 24 karat. Itu misalnya kalau 1 gram itu 1 juta berarti 85 juta. Nah, kalau perak itu disyaratkan, atau dirham itu kan perak, itu disyaratkan 595 gram perak dengan kemurnian 999 atau hampir 100%. Maka itu harganya para jamaah sekalian nggak sampai mungkin 30 juta, nggak sampai. Jadi jaraknya jauh antara 85 sama 30 juta, jadi jauh. Maka di sini tentu sebagian orang mengatakan, oh ya sudah kalau gitu kita pakai nisab dinar. Nah, kembali ke masalah kita para jamaah sekalian, assalamualaikum. Intinya adalah uang. Uang ini sebagai alat pembayaran. Cuma ada yang mengatakan uang itu adalah riba. Ini sebagiannya. Karena apa? Karena kita ini utang. Itu kan bank note namanya. Uang itu kan bank note, catatan bank misalnya kan uang itu. Dan kemudian Bank Indonesia, yang mendirikan Bank Indonesia. Ya. Jadi seakan-akan ya kita ini menjadi orang yang menghutangi gitu. Menghutangi negara. Negara jamin itu. Ya. Negara jamin. Makanya di situ seakan-akan ada ribanya, karena dari sisi mungkin pertukarannya, kemudian nanti inflasinya gitu. Tapi pendapat yang kuat Allah Ta'ala sebenarnya segala sesuatu yang disepakati oleh manusia itu sebagai alat pembayaran maka sah gitu ya. Kalau disepakati para jamaah sekalian. Tapi kalau nggak disepakati ya nggak sah ya. Maksudnya jadi umum gitu. Sekarang ada voucher misalnya. Voucher supermarket tertentu. Apakah itu hukumnya sama dengan uang? Karena terbatas dia, tidak bisa disamakan dengan uang 100%. Ya, maka berbeda hukumnya. Jadi kalau uang dengan uang itu kan harus cash gitu ya, para jamaah sekalian. Ya, kalau tukar menukar, misalnya kita menukar 100.000 dengan uang recehan, itu misalnya 2000-an, maka harus cash, nggak boleh ditunda. Jadi intinya adalah kalau kita kembali ke sini para jamaah sekalian, bahwasanya harus jelas. Intinya jelas saja ya. Nggak boleh ada yang sifatnya itu gambling. Ya. Misalnya ada orang begini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Saya beli rumah kamu seperti Zaid membeli rumah temannya misalnya. Nah, satu orang dijadikan sebagai patokan. Ini kan jarang zaman sekarang ya, jarang banget itu ya. Jadi satu orang jadikan patokan harga dia itu ke satu orang, bisa jadi kalau dia nggak ngerti harganya bisa jadi malah rugi atau menipu orang. Ini zaman dulu ya gambaran. Saya katakan apakah ada zaman sekarang? Ya jarang, ada tapi jarang gitu. Jadi satu orang jadikan patokan, saya beli rumah kamu atau beli barang kamu seharga seperti Zaid beli dari temennya.
Nah, berarti ini orang benar-benar trendsetter gitu ya zaman sekarang. Kalau memang itu diketahui secara umum, masyarakat semua tahu, ya, misalnya Hamdullah atau Zaid atau yang lain itu sebagai trendsetter, masyarakat tahu bahwasanya dia itu beli rumah seharga misalnya 200.000 dinar misalnya, ya, misalnya 200.000 dinar, maka apa para jamaah sekalian? Ya boleh, saya beli dengan harga seperti harganya Zaid. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak diketahui atau dia itu orangnya bisa nggak ngerti harga, maka tentu tidak bisa dijadikan acuan. Jadi intinya para jamaah sekalian, atau juga sama, saya jual ke kamu tapi terserah kamu deh bayar berapa aja. Nah, ini bingung jadinya. Bawalah barangnya bawa dulu deh, gitu. Bayar terserah deh kamu bayar berapa aja gitu. Ini kan nanti jadinya nggak jelas nanti berapa yang harus dibayar ini. Bisa jadi apa? Bisa jadi ditipu, bisa jadi yang rugi adalah si penjualnya karena dijual jauh di bawah harga pasaran. Nah, jadi harus jelas kalau mau pisah. Jangan terbiasa apa? Sama saudara aja itu. Sama seperti warisan. Nanti aja deh. Nanti saja ngurusnya. Akhirnya apa? Yang ribut cucunya, generasi ketiga, ya, generasi cucu. Ini gimana ini ya? Ada yang sudah meninggal duluan, belum dapat warisan, gimana anaknya? Jadinya ribet, ya, ribet sekali. Makanya kan sebenarnya ya kalau emang mau namanya warisan itu para jamaah sekalian, mau istilahnya nggak dijual, harus kesepakatan semua pihak. Nggak boleh maksa ahli waris untuk masa kamu tega banget itu mau jual rumah. Ini kan satu-satunya peninggalan bapak misalnya. Nanti tempat kita ngumpul jangan dijual. Malah jadi masalah gitu. Jadi kenapa nanti satunya itu berselisih paham dengan yang lain dan itu akan terbawa terus. Ya, terbawa terus. Jadi bukan berarti kita nggak sayang, tapi kalau misalnya ada ibu yang tinggal ibu misalnya di rumah tersebut, bapak sudah meninggal, ya tinggal sepakati saja gimana jadinya, sekalian. Mau disepakati misalnya nggak untuk ibu, ya selama ibu masih hidup, ya sudah nggak dijual rumah, ya sudah fix nggak ada lagi nanti merasa terdolim materialnya. Kalau perlu ada di notaris begitu, ya begitu. Supaya supaya tidak terjadi sengketa. Dan sekarang banyak sengketa para jamaah sekalian ya. Saya kadang-kadang saya ketemu orang Betawi, wah orang Betawi mah banyak kontrakannya. Kata orang Betawinya itu mah dulu, sekarang mah nggak ada gitu. Kayak dia berpencar gitu, sebagian gitu kan. Padahal ya memang dulu begitu karena tapi warisan itu kan ya memang ada yang nakal, ada yang nggak nakal ya. Paman yang menjual tanah tanpa persetujuan yang lain itu biasa seperti itu. Ya ini kan kata orang tersebut ya. Meskipun tidak menjadi general gitu hukumnya. Nah, para jamaah sekalian azan wa yakum, di sini ada permasalahan. Bolehkah menjual tanah Masy'aril Haram? Masy'aril Haram itu seperti Muzdalifah, Mina, Arafah, ya, yang dipakai orang untuk haji itu, yang biasa untuk ritual haji. Mekah itu kan luas, ya, Mekah itu luas. Apakah orang itu boleh jual beli tanahnya? Apakah orang boleh beli tanah di Mina? Antum pernah kalau para jamaah pernah ke Mina, itu ada bangunan-bangunan tertentu ya. Apakah itu dijual sebenarnya sehingga ada orang berhak untuk memunculkan bangunan di situ? Pendapat yang kuat Allah Ta'ala, tidak boleh orang itu menjual tanah di Masy'aril Haram. Ya, tanah-tanah yang dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka seperti diumpamakan seperti masjid. Diumpamakan seperti masjid. Jadi kalau para jamaah sekalian, kalau dilihat ya, antum Mina itu kan luas. Antum lihat kalau di Mina itu ada banyak tenda putih-putih itu. Sekarang kita lihat ada hotel-hotel. Mungkin penafsiran kami
itu seingat kami ada, wallahu ta'ala benar atau enggak, tapi kami dengar adalah salah satu gedung itu hotel itu milik dari salah satu orang kaya di Saudi, Ar-Rajhi ya, Ar-Rajhi, Abdul Aziz Ar-Rajhi mungkin, saya lupa ya. Itu kenapa orang pribadi bisa mendirikan hotel di situ di wilayah Masyaril Haram, saking kayanya itu. Kemungkinan memang itu sifatnya bukan untuk komersial. Jadi kalau bukan untuk komersial nggak apa-apa, memang nanti untuk tamu-tamu raja, kemudian ulama atau orang-orang penting, memang tinggalnya di situ. Kapan sih tinggal di Mina itu kan tanggal 8 ya. Kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Jadi orang itu ke Mina lagi. 8 itu kan di Mina, Tarwiyah. 9 di Arafah ya. Kemudian 10 balik lagi nanti ke Mina. Ya. Kemudian nanti ada tawaf Ifadhah. Kemudian 11, 12, 13 nanti apa? Menunggu ada lempar jumroh. Ya, itu kan tempat untuk orang jumroh. Musdalifah juga sama. Ya, tapi sekarang kan tentu pemerintah itu sekarang apakah orang itu ketika haji dia nyewa ataukah beli? Nah, nyewa kan, nyewa bayar. Ini apakah ada unsur komersialisasi? Wallahu ta'ala mungkin tidak komersialisasi, tapi lebih kepada perawatan. Ya, bayangkan pada zaman sekarang 1 juta orang ya, yang pernah haji itu kalau nggak zaman dulu gimana coba kira-kira kalau buang air kecil, buang air besar. Zaman dulu banyak orang itu ngumpul. Maka di sini perlu disiapkan toilet-toilet ya. Jadi lebih ke situ bukan unsur komersial karena kan sebenarnya susah juga kalau kita menjadikan sesuatu komersial gitu ya. Apakah menuduh pihak kerajaan mengkomersialisasi haji misalnya. Ini agak-agak wallahu ta'ala agak-agak jauh sebenarnya, tapi ya Allah yang lebih tahu tentunya. Nah, para jamaah sekalian azanallahu yakum. Jadi intinya tidak boleh jual itu. Tapi di Mekah orang boleh jual beli tanah. Cuma biasanya sih yang setahu kami ya, wallahu ta'ala alam ya. Itu hanya di Saudi itu hanya orang Saudi yang bisa beli tanah gitu ya. Di negara Saudi ya. Toko saja mungkin toko itu kepemilikan atas nama kepemilikan orang Saudi. Orang non Saudi nggak bisa gitu ya. Jadi kalau di Mekah sendiri ini ada yang mengatakan ya kalau itu wilayah masjid tentu nggak boleh, ya. Masjidil Haram. Tapi kalau di luar masjid maka itu tentu boleh jual beli tentunya. Nah sekarang ada tanah wakaf di zaman Umar bin Khattab yaitu Syam, Mesir dan Irak. Disebutkan di sini. Zaman Umar itu ditaklukkan dan Umar ngomong apa? Dia tidak mau menjadikan ini sebagai dibagikan untuk ghanimah. Ya. Maka apa yang dikatakan Umar? Kalau ini dijadikan ghanimah untuk para pasukan nanti mereka memperjualbelikan. Akhirnya anak cucu tidak bisa menempati negara Syam, Irak dan Mesir. Ya. Maka apa yang dilakukan Umar? Dibikin wakaf. Setelah ditaklukkan dibikin wakaf. Supaya apa? Anak cucu bisa menikmati. Makanya Umar itu apa? Hanya meminta hasil tanahnya saja waktu itu. Nanti dibagikan kepada orang yang berhak tentunya. Tapi hukumnya berarti kalau wakaf berarti nggak boleh perjualbelikan dong tanah di Syam. Syam itu mana? Yordan, ya Palestina, ya. Kemudian Suria, itu Syam. Kemudian Irak itu ya ada Basra, ada Kufah. Kemudian Mesir luas itu. Nah, tapi pendapat yang kuat Allah Ta'ala alam, wakafnya itu sudah gugur. Ya nggak tahu secara ijma seakan-akan orang memperjualbelikan tanah di sana. Kalau zaman Umar kan diwakafkan. Tapi ini ulama tidak mengingkari setelah itu. Ya, Allah Ta'ala alam penafsiran mereka. Ya. Kalau di sini intinya adalah kembali ke kalau sesuatu yang diwakafkan yang tidak boleh perjualbelikan. Nah, para jamaah sekalian azanallahu yakum, kami loncati saja ya. Intinya adalah semuanya harus jelas ya. Tidak boleh sifatnya itu nanti-nanti atau gelondongan nggak jelas ya, segepok uang itu tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah di sini
tidak sah jual beli bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu ayat itu surat Al-Jumu'ah. Itu sebutkan bahwasanya apa? Kalau udah dipanggil untuk sholat Jumat, maka apa? Maka tinggalkanlah jual beli. Bersegeralah berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi kalau ada orang jualan, ini sebagian tempat ada di para jamaah sekalian. Ya maaf saja ya. Sebagian tempat kan di sekitar masjid, bukan dalam masjid, bukan di balai masjid, tapi di agak jauh dikit gitu ya, halaman agak jauh, itu ada orang jual es, ada orang jual siomay, ada orang jual ini. Sebagian ya, sebagian tempat, nggak semuanya. Ya, dan ini bukan masalah mencela orang jual itu enggak. Ya, tapi yang terjadi adalah sebelum, pokoknya mereka itu para pegawai, sebagian pegawai ya, oknum itu sambil nunggu khutbah, makan-makan dulu. Udah ada nih, gitu. Maka jual belinya tidak sah. Ya, jual belinya tidak sah. Nggak tahu di sini ada nggak? Di jalan-jalan ada yang jualan nggak? Nggak ada ya, alhamdulillah. Tapi ada beberapa tempat di Bogor saya tahu, saya melihat. Makanya ketika saya khutbah, saya suruh jamaah untuk masuk gitu. Kenapa? Karena jual belinya nggak sah. Kalau jual beli nggak sah gimana Muhsin? Ya berarti orang itu ngambil harta orang dengan cara yang batil. Ngambil harta si orang yang beli itu makan siomay, seperti orang siomay makan siomay nggak bayar, si penjual seperti ngambil duit orang tanpa ada timbal balik begitu. Ya, nggak sah. Ya, makanya apa? Kalau di sini kan ada yang mengkiaskan seperti di di perkataan dari Syekh di sini salah satu dosen ya di Riyadh itu termasuk sholat jamaah. Sudah waktunya sholat jamaah, kemudian orang masih jualan, ya masih beli, dan dia memang wajib sholat jamaah. Ini kok kalau dikatakan bahwa hukum sholat jamaah wajib bagi laki-laki. Nah, maka orang laki-laki itu yang membeli barang ya nggak sah. Sudah mulai qomat misalnya ya, atau sudah adzan itu nggak sah. Ya, ini bagi orang yang mengatakan sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan menjual barang atau membeli barang saat adzan Jumat sudah dikumandangkan, nggak apa-apa. Karena mereka nggak wajib sholat Jumat. Nggak wajib sholat Jumat. Anak kecil juga nggak wajib sholat Jumat. Musafir juga nggak wajib sholat Jumat. Musafir pinggir tol dia beli beli cilok pinggir tol misalnya, dia beli zina misalnya. Dia belok kemana? Dengar dia masih tapi nggak bisa belok di tengah tol misalnya. Ya nggak wajib. Musafir nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia lagi singgah di rest area, kemudian dia dengar adzan, maka musafir itu harus ikut itu, kecuali kalau dia memang misalnya ikut bis dan bis itu nggak nunggu orang sholat Jumat, misalnya dia naik bis, nah itu urusan tukang supir bisnya, begitu. Maka sekali lagi, kalau orang sakit juga sama, ya. Orang sakit juga sama, dia nggak wajib sholat Jumat. Ya. Jadi budak juga nggak wajib sholat Jumat, ya. Meskipun dia mukim. Makanya harus diperhatikan para jamaah sekalian. Nah, tapi dia Muhsin, dia nggak jualan, dia nggak beli cilok, nggak beli nggak beli siomay, tapi dia membeli barang online. Nah, di dalam masjid sambil nunggu dengar khutbah, dia beli barang tuh online, sama saja. Ya, tidak boleh. Ya, meskipun itu dia bertransaksi dengan mesin atau sistem. Kalau kita beli misalnya di marketplace kan para jamaah sekalian, itu kan kadang orangnya juga nggak ada, kadang-kadang begitu kan. Tapi sistem yang akan ngatur. Bahwasanya terjadi sudah pembayaran, berarti
barang akan dikirim gitu. Ya. Jadi hukumnya dilihat dari seperti itu. Nah, para jamaah sekalian azallahu yakum, sebenarnya secara umum akad itu ya, kalau kita melihat akad itu ada 4 macam. Ya, ini nanti kalau kita bahas ini mencakup semua pembahasan kita sebelumnya. Akad secara umum, akad itu ada 4 macam. Yang pertama, akad komersial. Ini akad komersial. Akad komersialnya apa? Ya. Jadi tujuannya memang untuk mendapatkan keuntungan. Akad komersial ini seperti jual beli, sewa menyewa, kemudian sayembara misalnya. Ya, sayembara. Saya pernah lihat itu. Ini ditempel di tiang listrik. Siapa yang menemukan anjing ini dapat 5 juta. Itu sayembara itu ya. Itu akad komersial seperti itu. Ya. Nah. Jadi ini akad pertama, akad muawadhah atau akad komersial. Yang kedua adalah akad tabarruat atau akad sosial. Ya, akad sosial. Akad sosial tidak mencari keuntungan, tapi memang murni beramal. Ya. Ya. Tujuannya memang apa, para jamaah sekalian? Tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala. Akad sosial tujuannya mendapat pahala, bukan keuntungan. Contohnya apa? Akad utang piutang. Jadi orang menghutangi orang lain itu tujuannya bukan untuk dapatkan untung, tapi tujuannya adalah supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang menghutangi kemudian ingin dapat untung, ya, dengan cara maaf, jamaah sekalian, meminta pengembalian berlebih. Nah, ini dia sudah keluar jalur ini. Akad yang seharusnya untuk mendapatkan pahala, dia gunakan untuk mencari untung. Makanya sekarang banyak apa? Banyak pinjaman online. Ya. Kenapa saya lihat orang yang perusahaan yang punya pinjaman online ini kok gedungnya mewah-mewah. Ya, kemarin saya di Jakarta, saya kaget. Ternyata ini perusahaan pinjaman online. Ternyata Masya Allah gedungnya mewah. Berarti untungnya besar. Untungnya besar. Saya nggak tahu. Ya, meskipun nggak ada agunan, kredit tanpa agunan, KTA misalnya, ya, nggak ada jaminan. Ternyata itu gede sekali. Bunganya besar. 0,0 misalnya sehari bunganya misalnya 0,05. Ya, misal 0,05. Kalau 10 hari berapa itu? 0,5%. Nah, 1 bulan berapa itu? 1,5%. 1,5% kali 12 bulan. 12% itu jauh dari bank yang biasa loh. Kalau dari BI misalnya menentukan misalnya bunga bank misalnya 6-7%, ini 18%. Itu yang termasuk yang murah itu. Ada yang lebih dari itu. Katakan memang 0,5% per hari. Kecil, tapi itu per hari ini itu. 0,5% per hari. Ya. Atau dia sebutkan aja angkanya. Rp1.000 misalnya. Kalau dia utangnya 100.000, Rp1.000 per hari misalnya. Nah, ini kan betul-betul besar. Makanya saya baru lihat, ternyata makanya gedungnya mewah-mewah dan ada pelatihannya gitu ya. Ya, pelatihan bagi para pegawai baru. Berarti itu riba. Dan ingat para jamaah sekalian, riba itu fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila engkau tidak berhenti, maksudnya stop dari riba itu, maka umumkanlah peperangan dengan apa? Dari Allah dan Rasulnya. Peperangan ini di mana kira-kira? Kalau di akhirat kan sudah jelas siapa yang menang. Allah yang jadi hakim kan di akhirat. Peperangan di sini apa? Unsur duniawinya lebih besar. Jadi orang itu diperangi oleh Allah di dunia. Berarti apa? Ya hasil dari apa? Ribanya itu apa? Menyebabkan dia berperang dengan Allah. Cara Allah gimana? Ya Allah nggak perlu para jamaah sekalian, nggak perlu langsung turun gitu ya. Kenapa? Kalau turun ya nggak perlu. Kecil banget, mudah banget bagi Allah. Bayangkan kejadian ketika Nabi Lut alaihissalam, kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu
adab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujung sayap malaikat satu. Ujung sayap malaikat itu apa? Mengangkat sebagian tanah ini yang dihuni oleh orang-orang yang maaf LGBT itu, ya, maaf lesbian dan gay, diangkat sama ujung sayapnya saja. Maka Allah itu baru malaikat satu ya, para jemaah sekalian. Maka sebenarnya Allah nggak perlu turun untuk sampai memerangi itu. Itu intinya adalah Allah itu akan memperburuk keadaan orang yang seperti itu. Makanya yang hobi pinjol, ya saya sarankan untuk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghutangi juga sama, ya. Tentu saja kalau ini bedanya, kalau orang yang memberikan hutang itu kan dapat untung, yang berhutang kan buntung dia. Buntung. Tobatnya gimana? Kalau yang berhutang ya tobatnya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kalau yang memberikan memberikan utang ini kan dapat duit kelebihan. Maka kalau dia tahu hukumnya, para jamaah sekalian, dia harus berikan keuntungan bertahun-tahun itu kepada fakir miskin. Ya, fakir miskin atau untuk jalanan raya, fasilitas umum. Ya, fasilitas umum. Karena apa? Ini bukan hak dia. Ya. Makanya kan tentu saja di sini sekali lagi nanti merembetnya kemana-mana, masalah lembaga keuangan ribawi dan yang lainnya. Tapi orang menganggapnya biasa saja. Makanya ketika dia utang banyak-banyak itu, para jamaah, dia beli HP misalnya. Memang dia bisa nyicil pas pada waktunya, tapi ada persyaratan yang dia setuju, yaitu persyaratan riba. Ya. Misal kartu kredit kadang-kadang dalam keadaan tertentu dia kalau memang bisa terus bayar pada waktunya, nggak kena denda, nggak kena penalti. Tapi di awal dia setujui bahwasanya saya setuju kalau misalnya saya terlambat saya kena denda. Itu jadi masalah. Menyetujui persyaratan riba itu bermasalah. Meskipun faktanya nggak kena gitu. Ya, itu yang kedua, para jamaah sekalian. Ini akad sosial. Yang ketiga, akad kerjasama. Akad kerjasama yaitu akad syarakah namanya. Akad kerjasama untuk mendapatkan keuntungan. Nah ini banyak sekali, para jamaah sekalian ya. Misalnya kita kerjasama dengan partner kita, buka bisnis. Nah ini namanya akad syarakah. Ada yang pemodal, ada yang pelaksana lapangan. Nah ini masalah keuntungan itu disepakati, tapi kerugian ditanggung sesuai dengan ya sahamnya masing-masing. Ini bedanya. Saya misalnya atau saya berserikat berkongsi dengan A. Ya. A misalnya mengeluarkan modal 50%, saya 50%. Kemudian kami sepakat, yaudah deh, bagian kamu 70% kalau untung, saya 30% dari keuntungan. Itu boleh. Meskipun padahal modalnya sama 50-50. Tapi keuntungannya beda, karena sepakat tidak ada masalah. Tapi kalau kerugian, kalau bisnisnya rugi, maka apa, para jamaah sekalian? Sesuai dengan sahamnya. Kalau misalnya kerugiannya, misalnya para jamaah sekalian, misalnya sama-sama 50 juta. Mengeluarkan uang 50 juta, berarti jadinya yang terkumpul 100 juta untuk bisnis. Ternyata rugi 50 juta. Masing-masing menanggung 25 juta. Tapi padahal kalau untung si A lebih banyak daripada saya, itu nggak apa-apa. Karena kan biasanya orang itu dikasih dikasih untung karena dia punya kepintaran. Atau satu orang nggak mengeluarkan duit, dia hanya menjalankan usaha. Misalnya saya memodali A, si A ini nggak keluarin apa-apa, cuma dia yang menjajakan bakso misalnya. Nanti kalau rugi gimana, Muhsin? Misalnya baksonya nggak laku, basi, si A apakah harus mengganti? Ya nggak harus mengganti, tapi dia rugi waktu. Saya rugi uang, dia rugi waktu. Para jamaah sekalian, jadi nggak boleh kita menuntut pelaksana lapangan, kamu harus ganti. Kenapa ini kok nggak laku? Misalnya nggak bisa.
Karena dia juga rugi waktu, dia keliling tapi nggak ada hasilnya, sedangkan kita rugi uang. Baik, ada pertanyaan pada mas kalian? Ya. Yang bersyarikat tadi. Ya. Kan kalau untungnya disepakati, kemudian ketika kerugian dia melihat masing-masing modal. Iya. Bagaimana ketika akan di awal sebelum bersyarikat itu tentukan juga besaran kerugiannya. Jika rugi itu boleh atau tidak? Iya. Kalau misalnya begini, kalau misalnya saya sepakat sama A, nanti kalau kita rugi maka kamu menanggung 50%. Maaf, kamu kan kalau untung 70%, ya, saya 30%. Sama juga kalau rugi, kamu 70% yang menanggung, saya 30%. Padahal jelas modalnya 50-50, tidak boleh. Harus itu, karena nanti efeknya itu nanti kemana-mana. Misalnya gini, misalnya nanti kalau ini diperbolehkan, maka orang yang investor, pemodal, ketika ada dia meng-hire orang, misalnya dia sediakan gerobak, ada bakso, ada cilok atau macam-macam, dia suruh orang ya untuk menjajakan, dia modal tenaga, ya. Nanti boleh, kalau kamu rugi ya kamu harus bayar sekian. Kalau kita rugi kamu harus bayar sekian, menjamin modal saya. Maka ini tidak boleh, kecuali kalau si tukang bakso ini dia lalai, disuruh jualan bakso, ya, dia disuruh keliling, dia nggak keliling, dia ngerokok aja di tempatnya, nggak apa-apain, atau apa, dia nggak ngider gitu, akhirnya makanan tuh basi, gitu. Baksonya itu nggak laku misalnya ya, atau kue-kue yang lain misalnya. Jadi kalau ada kelalaian dari salah satu pihak, nah dia bisa menjamin. Tapi hukum asal yang menjamin modal itu tidak boleh dalam apa namanya serikat. Makanya kalau ada investasi, misalkan nggak tahu nih, pada zaman misalnya investasi di lembaga keuangan tertentu nih, ya, dijamin modalnya aman misalnya. Nah itu berarti ngutangi, bukan investasi, memberikan hutang. Emang hutang itu dijamin. Kalau memberikan hutang dijamin. Saya misalnya berhutang kepada A misalnya, saya harus menjamin uang itu. Mau saya fakir, mau saya miskin, mau saya hancur, saya harus kembalikan seperti itu. Tapi kalau investasi nggak boleh ada jaminan terhadap modal. Gitu. Harus itu. Ada yang kurang jelas mungkin? Iya. Mana ada pertanyaan, Pak? Saya kurang satu lagi nih. Ada 3 tadi ya. Komersial, sosial, dan perserikatan, dan yang keempat yang terakhir adalah akad penguatan. Nah ini yang banyak nih yang jadi masalah sebenarnya. Akad penguatan ini, akad tausiqat namanya. Jadi misalnya akad tausiqat adalah akad yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepercayaan. Nah, misalnya kalau orang itu jual beli, ya, ada gadai dalam jual beli kredit. Maksudnya ada barang yang bisa dijaminkan. Misalnya gini, kita beli motor, BPKB-nya dipegang oleh pihak yang menjual ke kita, dipegang dulu sampai lunas misalnya. Itu jaminan namanya, penguat BPKB-nya nih. Nah, itu nggak ada apa-apa, nggak masalah. Itu dalam akad komersial boleh seperti itu. Atau bukan, kalau khawatir motornya ini dibawa lari, belum lunas akad kredit, dia pegang surat tanah. Kalau motor mahal ya, boleh saja, ya, boleh saja seperti itu. Ya. Makanya ini yang pertama. Contoh yang berikutnya adalah penguat dalam masalah akad sosial. Akad sosial tadi kan utang piutang. Kalau orang itu khawatir, para sekalian, beda ya, ingat, kredit sama utang piutang beda loh. Harus dibedakan. Kredit yang sifatnya beli motor, beli mobil itu akadnya adalah akad mencari untung. Bentuknya memang mirip, akan sama dengan utang, tapi padahal beda. Kredit yang sifatnya untuk orang jualan, menjual mobil secara kredit, menjual motor secara kredit, itu nggak masuk akad utang piutang, tapi masuknya adalah akad jual beli cuma tidak cash namanya. Beda, satunya komersial, tapi kalau akadnya itu adalah akad utang piutang, ya, maka orang itu diberi uang, dia harus kembalikan uang. Tapi kalau kredit itu kan orang diberi motor,
dia harus bayar pakai uang. Bedanya kalau kita perhatikan. Kalau akad utang piutang itu adalah akadnya tujuannya tolong menolong. Tapi kalau orang mau tolong menolong, khawatir duitnya hilang, dibawa lari, dia bisa minta jaminan. Dia misalnya butuh uang untuk operasi anaknya misalnya 100 juta. Ya nggak apa-apa saya utangi kamu. Tapi surat tanah mana nih misalnya? Ya, karena khawatir nanti terjadi apa-apa, kamu nggak bisa bayar, gimana? Jadi ini ada namanya akad penguat dalam akad tausikot, penguat dalam akad sosial. Yang ketiga adalah contoh adalah ada penjamin untuk kerjasama. Misalnya saya nih mempercayakan toko saya punya toko nih misalnya, ya para jamaah sekalian, toko ada isinya barang jualan, ada pegawai, saya saya pekerjakan di situ untuk jaga toko itu, ya. Tapi saya nggak tahu nih orang. Taunya saya pamannya, karena saya pamannya, maka bisa pamannya sebagai penjamin, ya namanya akad tausikot dalam masalah syarikah atau kongsi. Nanti kalau si pegawai ini mencuri, yang jamin itu situ, ya. Jadi ini yang bolak-balik. Makanya kalau orang sekarang, tapi orang bisnis sekarang paling datang ke bank dia. Harusnya itu kan akadnya adalah akad sosial, tapi bank kan nggak mungkin dia nggak dapat untung, ya cuma-cuma. Dia harus menggaji komisaris, menggaji para kepala cabang yang nilainya besar-besar. Nah, maka mau nggak mau jadi utang piutang dijadikan sebagai akad komersial, ya. Makanya kan saya pernah dengar dari satu orang, ya, bank itu ramah kalau kita bayar kreditnya tepat waktu, bahkan dikasih lagi, ayo suruh utang lagi, ya. Tapi kalau macet, sudah kayak nggak kenal gitu, ya. Saking kejar-kejar terus gitu sama debt collector, ya. Makanya kan ini yang konvensional, ya tentunya. Tapi kalau misalnya yang lain gimana Musin? Tapi nggak ada jaminan. Pokoknya intinya adalah antum jangan menghukumi lembaga keuangan kecuali dari akadnya gitu aja, ya. Akadnya gimana nih? Kalau di bank ini gimana Musin? Ya tanya akadnya gimana, modelnya itu. Bukan bank jadi keseluruhan, itu susah soalnya. Ya, nanti jadi pencemaran nama baik dan yang lainnya gitu, ya. Jadi para jamaah sekalian, sekali lagi, memang kalau secara bisnis kadang-kadang utang ke bank itu lebih cost-nya itu lebih rendah dibanding kalau dari modal pribadi, dari sisi pajak dan yang lainnya. Tapi khawatirnya para jamaah sekalian azanallahu yakum, kita ada masalah dan kita tadi tuh berperang dengan Allah, itu yang dikhawatirkan. Tapi memang sekali lagi ini susah bagi orang yang bisnisnya besar. Kalau bisnis kecil-kecil mungkin dari yang sendiri, tapi kalau bisnis besar sampai ekspor impor, ya miliaran atau ratusan miliar, yang paling menguntungkan adalah bank. Bahkan mungkin orang bikin warung saja yang ratusan juta lebih menguntungkan pakai bank, ya. Tapi sekali lagi ya para jamaah sekalian, ya kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya semoga saja, ya kalau memang sudah berlalu, ya kalau dulu nggak tahu Musin hukumnya, ya sudah, Allah maafkan insya Allah, ya. Yang penting kita taubat sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau misalnya tahu dia bekerja di tempat ribawi nih, pegawai lembaga ribawi, tahu dia itu haram, tapi dia masih samar-samar lah, ya, masih samar-samar, nggak apa-apa lah. Itu nanti berarti gajian dia makan bermasalah tentunya, ya, gajian dia makan bermasalah, ya, meskipun gede tentunya, ya para jamaah sekalian, ya. Maka saran kami adalah, ya semoga saja kita mendapat keberkahan, meskipun ini cuma sangat-sangat klise sekali dan sangat normatif banget kata-kata ini, ya. Tapi kita berusaha untuk menerapkan, karena hidup itu kan bukan hanya sekedar angka yang matematis gitu para jamaah sekalian, ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau si suami kredit mobil. Suami kredit mobil, ya. Lunas. Si suaminya meninggal. Suami meninggal. Waktu masih hidup si istri tahu. Ya. Kredit mobil kamu punya utang sekian. Iya. Nah, tapi ternyata si istri nggak amanat.
Maksudnya nggak nanti si suami meninggal, si istri nggak mau nyelesain utang tadi nggak diselesaikan sama si istri. Nah itu yang jadi punya utang tuh secara syariat siapa yang jadi punya utang? Apa si suami tetap bawa utang meninggal ya nih? Apa kewajiban kembali ke si istri gitu? Ya. Tahapnya lagi si istrinya nggak lama masa iddahnya selesai jual lagi. Iya. Masa iddahnya selesai jual lagi. Jadi utang ke bank misalnya kan utang kredit mobil atau utang rumah yang biasanya lama-lama itu yang biasanya temponya lama, meninggal dunia. Tapi kadang-kadang ada asuransinya tuh. Ada asuransi, dia akan lunas dengan asuransi itu. Nah, sebagian itu ada asuransinya. Kalau mati lunas tuh. Gimana tuh? Ya sudah lunas, gimana lagi? Lunas. Cuma kalau nggak lunas, ini utang ini siapa yang nanggung? Kalau istrinya ikut menjamin, maka istrinya yang nanggung. Kalau istrinya nggak ikut menjamin, berjamaah sekalian, berarti diambilkan dari harta warisan si suami. Harta warisannya nggak ada, maksudnya tinggal mobilnya saja itu yang, ya sudah mobilnya dijual untuk melunasi hutangnya kepada bank atau leasing. Kalau ada sisa, berarti itu warisan. Kalau nggak ada sisa, mungkin malah tekor, malah masih ada anunya, masih belum beres, yaitu dibawa mati hutangnya. Karena ahli waris itu tidak menanggung hutangnya si mayit. Teman-teman sekalian, ingetin ya, ahli waris kalau nggak ada warisan nih, anak itu nggak menanggung hutang si bapak atau si ibu. Udah habis nih, tapi masih punya utang. Anak itu nggak wajib melunasi. Anak tidak wajib melunasi. Tapi kalau anak itu sayang ke orang tua, ya idealnya dia melunasi. Tapi dari sisi kewajiban enggak. Ya, harus diperhatikan bedanya situ. Kalau anak itu sayang orang tua dan tidak ingin orang tua yang disiksa gara-gara utang, ya berusaha. Gitu. Cuma kalau di bank itu yang wajib itu kan hanya pokoknya saja. Bunganya kan nggak wajib. Kalau dari sisi syariat loh ya, kita lihat syariat ya. Modalnya berapa ini? Pokoknya berapa, pokok utangnya ini? Itu yang wajib sebenarnya lunasi. Tapi bunganya enggak. Cuma resikonya kalau nggak bayar bunga mungkin diteror oleh debt collector, mungkin ya, nggak tahu. Gitu kan? Gedor-gedor dan yang lainnya gitu. Ya. Makanya jadi masalah sebenarnya. Tapi di negeri kita ya orang biasa saja gitu ya. Lari dari utang. Meskipun utang ribawi tetap wajib dibayar. Nggak boleh lari. Orang kan sekarang pinjol nih, para jamaah sekalian. Dia utang aja sana sini pinjaman online tuh. Nanti dia lari ganti nomor HP. Tetap wajib dibayar meskipun utang riba, tapi pokoknya saja. Ya, tidak boleh meskipun orang jahat, tidak boleh kita balas dengan kejahatan pula. Ya, orang kafir pun ya kalau kita utang ke orang kafir itu wajib bayar. Ya, tidak ada hubungan masalah apa, oh ini orang kafir jadi nggak boleh apa, wajib dibayar gitu. Di Indonesia ya secara khusus ya. Begitu. Perjelas lagi tadi kalau yang si suami hartanya habis buat bayar utang, masih ada sisa, jadi si anaknya nggak jadi kewajiban buat melunasi utangnya. Tidak. Kalau sekarang si anak si istri nggak mau bayar utang, ada harta warisnya ada nih, tapi nggak mau bayar. Berarti tetap sama dia nggak mau, itu mau urusan ente lah istilahnya kasarnya iya. seperti gitu. Jadi udah lu yang sendiri, sekarang mau bagi-bagi aja ini mas. Iya. Nah itu yang tetap yang salah di sini siapa di sini? Ahli waris. Kalau sebenarnya punya duit, punya harta, tapi nggak tercatat di bank misalnya atau sengaja disembunyikan, yang tahu adalah ahli waris. Ya. Akhirnya bank daripada ngejar-ngejar capek, ya sudahlah. Ahli waris tahu dan mereka bagi-bagi sendiri itu. Berarti apa? Mereka dolim kepada bapaknya, kepada suaminya. Ya. Jadi harus sampai habis gitu ya, harta itu. Apapun itu, mau harta yang sifatnya merek, paten atau yang nggak kelihatan ya, abstrak atau yang kelihatan, tanah, mobil, semuanya harus digunakan untuk melunasi. Karena itu apa? Itu dilakukan sebelum
pembagian warisan. Ya. Jadi buat si ayah mah udah selesai utangnya, artinya dia ninggalin harta cukup buat melunasi utang nih. Jadi buat si orang tua mah, buat si ayah di sini kasusnya selesai utang itu. Tetap utang selama belum dibayar. Kan si anak si istri tadi yang nanggung karena ninggalin harta banyak. Ya, yang curang. Anak istri Nggak mau bayarin utang itu. Ya. Berarti dia salah nggak mendidik anaknya. Kita ingat hadis Nabi SAW ketika ada Nabi tidak mau mensolati sahabat yang punya utang 2 dinar kan. Ini orang ada yang jamin mau niat bayar, tapi nggak dibayar, belum dibayar berapa hari. Setiap ketemu Nabi tanya, gimana utang fulan? Belum. Sampai akhirnya baru bayar. Sekarang Nabi mengatakan al-ana barudat. Sekarang baru dingin. Berarti selama belum dibayar utang itu pada jamaah sekalian jadi masalah, panas. Panas. Ya. Makanya hati-hati. Arisan, banyak arisan sana sini. Apalagi kalau nggak orang ahli warisnya nggak tahu. Ya. Bertahun-tahun dia menghilang gitu, arisan. Berarti utang, arisan utang piutang. Dia nggak bayar. Dapat habis itu lari atau lupa kalau bayar iuran arisan. Ahli warisnya nggak tahu, jadi masalah. Ya paling tidak nanti dibayar pakai pahala kalau hitung-hitungan atau menerima dosa gitu. Jadi harus dibayar baru dingin. Ya, hati-hati ya pada jamaah sekalian ya. Maka kalau punya utang harus kasih tahu keluarga. Nah, dan dididik untuk apa? Berusaha untuk mencari jalan terbaik gitu ya. Kan gitu. Kalau diikhlaskan gimana Muhsin? Kalau diikhlaskan alhamdulillah. Kalau diikhlaskan alhamdulillah. Ya. Misalnya udah deh saya ikhlaskan kamu gitu untuk utang-utang bapak kamu ya sudah alhamdulillah berarti udah beres kan itu. Nah gitu. Ada yang kurang? Barakallahu fiik. Yang lain ya. Kalau contohnya Ustaz hutang di BRI itu yang kecil itu Hutang di bank tertentu. bukannya itu boleh katakan nggak ada. Terus kalau tadi lancar itu dibalikin lagi gitu. Itu termasuk riba apa? Ya, jadi intinya adalah kalau antum utangnya itu 100.000 bayar 100.000. Tapi Muhsin nanti kalau anu dikembalikan lagi kalau misalnya lancar. Tapi ada gamblingnya, kalau nggak lancar gimana? Syarat kalau lancar gimana? Ya, misalnya untuk beli pupuk. Saya tahu, artinya kan memang itu untuk rakyat ya. Bahkan ada yang mengatakan riba yang bermasalah adalah riba yang berlipat-lipat. Ad'afa mudha'afa. Kan ngambil Al-Qur'an begitu. Sebenarnya wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah bahwasanya meskipun kecil bunganya itu tetap riba. Katakan misalnya setahun 1% misalnya, setahun itu kecil banget itu. Ya. Tetap riba. Jadi karena hukum asalnya bukan untuk mencari untung, sekali lagi. Akad utang piutang tujuannya adalah, nah kalau mau untung gimana caranya? Gampang. Kalau orang yang mau menghutangi cari untung gampang saja. Namanya bisa murabahah. Misalnya saya mau untung nih, menghutangi orang, tapi modelnya mengkreditkan barang. Muhsin kamu butuh apa? Saya butuh HP. Yaudah, HP yang apa yang kamu inginkan? Si A, ini kan saya mau utang ke A nih, mau beli HP. HP apa yang kamu inginkan? Misalnya Xiaomi misalnya. Oh Xiaomi ini harganya 2 juta. Ya sudah Muhsin. Nih saya beli ya harga 2 juta, tapi kamu bayar ke saya ya 4 juta ya dengan tempo 2 tahun. Nah itu boleh karena saya nggak ngutangi duit, ngutangi barang. Nah, kalau mau untung silakan ya, tapi modelnya apa? Ini namanya jual beli ya, nggak apa-apa dengan catatan tidak boleh ada denda kalau terlambat. Nah terus gimana Muhsin? Nanti orang lalai dong. Nanti orang dia seenaknya gitu. Ya udah minta jaminan aja kalau khawatir. Jaminannya apa nih? Nah, gitu. Ya jaminannya apa? Motor Honda Grand yang jadul. Ya pegang sama dia. Ya kalau mau aman nggak apa-apa, ambil jaminan aja. Kalau jaminannya orang boleh nggak? Boleh.
Kalau jaminan orang gimana maksudnya? Nanti kalau si penghutang saya lari misalnya, saya nagih kepada orang yang menjamin, itu namanya dhamin. Boleh, nggak ada masalah. Ya bayar 4 juta, nggak bayar 2 juta juga 4 juta tetap. Ini bukan riba. Karena apa? Ada barang yang berputar di situ. Gitu. Bukan hanya uang. Bedanya itu kalau riba itu kan uang saja, nggak ada barang situ. Utang barang ya bayar apa? Utang uang ya bayar uang itu. Nah, jadi masalah. Nah, gitu. Oh, enggak ya? Ada pertanyaan atau kurang jelas? Oh, ya, enggak. Bang Ami. Makasih, Ustaz. Wan. Dari aspek mencari nafkah yang halal dan thayyiban. Kalau dari pandangan anak yang kita nafkahi, umpamanya Ustaz, kita melakukan suatu mencari nafkah yang tidak halal. Itu posisi anak kita itu nafkahnya itu tetap halal atau haram? Dari aspek anak ya. Ya, oke. Jadi misalnya bapaknya nih, katakan bapaknya itu kerjanya misalnya rentenir. Jelas rentenir. Itu kan haram kan? Ya. Kemudian dia ngasih makannya dari apa? Dari hasil rentenir itu. Bagaimana anak menerima ini? Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Mengatakan haram dimakan oleh anaknya juga kalau dia tahu persis bapaknya seperti itu. Ada yang mengatakan boleh saja anaknya, karena anaknya menerima dari sisi pemberian, bukan dari sisi utang piutang atau ngerampok, bukan. Caranya itu kan sebenarnya kan uang itu kan halal, cuma caranya dapatnya gimana nih? Bapaknya dapatnya dengan cara yang haram, yaitu proses riba. Anaknya dapat dengan cara yang halal, itu proses apa? Nafkah namanya. Ya, proses nafkah. Nah, wallahu ta'ala alam, kalau memang anak itu nggak ada pendapatan lain selain dari bapaknya, boleh. Ya. Boleh. Tapi apa? Kalau dia bisa mendapatkan yang lain, maka harus ditinggalkan, perlu ditinggalkan. Tapi kalau ini beda ya, ini riba. Kalau misalnya rampok gimana? Atau pencuri, anaknya nggak halal juga. Kenapa? Beda loh ya. Orang riba itu ada unsur ridhonya. Si orang yang berhutang ngasih bunga, ngasih kelebihan pembayaran itu ridho dia. Tapi kalau rampok, pencurian, korupsi misalnya, itu kan rakyat nggak ridho. Orang yang dirampok nggak ridho, orang yang curi nggak ridho. Maka dari bapak, dari anak, dari istri, kalau tahu nih hasil korupsi nih, nggak boleh. Kenapa? Orang yang diambil harta itu nggak ridho. Beda dengan riba loh ya. Orang riba itu ya memang dia tahu konsekuensi dan dia ya sudah gimana lagi. Tapi kalau kita tahu mencuri ya pasti nggak ridho, jelas beda banget. Maka di sini termasuk juga nih para jamaah sekalian, tukang ojek yang mengantarkan PSK. Tukang ojek nih, dia nggak dia nggak ikut PSK tapi nganterin saja. Dia tahu nih nganterin ke sana. Ya, haram hasilnya. Kalau tahu ya, tapi kalau nggak tahu ya masalah lain gitu. Ya. Kalau tahu ya haram. Nah, makanya kalau istilahnya saya kan cuma nganter aja, mungkin nggak ikut menyaksikan, nggak ikut apa membantu merapikan kasur, sama aja. Ya, apalagi nge-baking juga. Ya, apalagi baking seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi gitu lah ya. Tapi masalahnya insya Allah ya, sekarang kenapa ada yang mengatakan boleh tadi? Jadi ada yang mengatakan boleh karena misalnya Nabi SAW berhutang kepada orang Yahudi, padahal orang Yahudi itu ya bermuamalah dengan riba juga gitu. Zaman Nabi ya. Akaluna lis-suht. Nah. Tapi Nabi berhutang juga orang Yahudi. Padahal tahu itu kan, tapi Nabi dapatnya dengan cara yang halal, yaitu hutang piutang. Alhamdulillah. Tapi ya kalau ini kita nggak berbicara unsur keberkahan ya. Kalau unsur keberkahan katakan tadi, ya efeknya bisa macam-macam. Anaknya makan riba bisa jadi ya. Kalau unsur keberkahan nggak ada, ya khawatirnya berefek ke anaknya itu. Dari sisi kesehatan, dari sisi ketaatan kepada orang tua, ya. Dari sisi doa yang nggak dikabulkan misalnya. Ya. Jadi banyak sisi. Ya Ami ya. Gimana Ami, jelas ya? Ya. Ya Ami, enggak?
Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Betul. Betul. Jadi saking beratnya riba itu seperti Ami kita sampaikan bahwasanya paling rendahnya itu dosanya seperti seorang anak menyentuh ibunya, paling rendahnya itu ya. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Makanya tapi muslim zaman sekarang mana ada nggak kena riba? Saya gajinya aja payroll misalnya nih di perusahaan gajinya payroll dari riba semua. Itu beda ya. Sekarang betul kita nggak bisa lepas, paling tidak kena abunya. Tapi kita nggak menyengaja, ya. Mau nggak mau itu kan masalah perusahaan dia naruh uangnya di bank yang ribawi misalnya ya, bank ribawi. Tapi apa? Untuk gaji karyawan setiap bulan kan tinggal dia payroll namanya, sistem payroll itu, tinggal masuk saja. Ya itu urusan mereka. Tapi kita udah berusaha gitu. Ya, maka ya kedepannya, makanya kan kalau bisa ada lembaga keuangan syariah yang murni. Kalau bisa seperti itu. Nah, payrollnya jadi nanti lembaga keuangan itu yang murni itu susah. Jadi usahakan perjuangan lah. Zaman Nabi perjuangannya dengan perang, zaman kita sekarang dengan sistem, dengan yang lain-lain ya kan gitu. Nah, makanya kan dirikanlah itu lembaga keuangan ya. Ada lah, saya ngomong lembaga keuangan ya. Tapi saya nggak ada yang ngasih utang. Ada berapa ustadz juga mendirikan lembaga keuangan yang berusaha mempertemukan antara pemodal investor dengan para pengusaha gitu. Ada. Mungkin kita mainnya perlu agak lebih jauh. Gitu. Baik, ada yang lain? Jamaah sekalian. Ya. Apabila tidak ada yang lain para jamaah, semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal ya. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang banyak dan barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mencari rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya para jamaah sekalian apabila salah dalam ucapan dan perbuatan. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah dari diri kami pribadi. Allah taala dan Rasulullah berlepas dari itu. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.